dan Pemberantasan Korupsi. Sejak awal berdirinya Republik Indonesia, Polri telah mengambil peran dalam upaya pemberantasan korupsi. Pada 19 November 1947, Polres Purworejo melalui Kepala Kepolisian Karesidenan Kedu, telah mendeteksi adanya korupsi dan lalu melaporkannya kepada Kepala Kepolisian Negara di Yogyakarta. 6 bulan kemudian, tanggal 27 Mei 1948, laporan tersebut ditindaklanjuti pemerintah melalui undangan rapat oleh Menteri Kemakmuran kepada Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Jawatan Kepolisian Negara. Selanjutnya pada tahun 1967, Polri kembali berperan dalam upaya pemberantasan korupsi, melalui keterlibatan Brigjen Pol Subekti sebagai anggota dalam tim pemberantasan korupsi, melalui Kepres nomor 228/1971 tentang Tim Pemberantasan Korupsi. Tugas tim ini adalah membantu pemerintah memberantas korupsi dengan tindakan bersifat represif maupun preventif. Pada tahun 1981, diberlakukannya KUHP menandai era baru sistem peradilan pidana dengan asas diferensiasi fungsional. Langkah ini memperkuat pijakan hukum pemberantasan korupsi yang telah dimulai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi, dan dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Momen ini menjadi bangunan penting bagi upaya Polri dalam pemberantasan korupsi. Pada tahun 1993, Mabes Polri membentuk Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian pada tahun 1997 berubah menjadi Direktorat Tindak Pidana Korupsi Korps Reserse. Pada tahun 1999, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperbarui, melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hal ini diikuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang menegaskan posisi Polri sebagai penyidik tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Sinergi antar lembaga diwujudkan pada tahun 2005, melalui pembentukan Tim Tas Tipikor, berdasarkan Kepres Nomor 11 Tahun 2005, yang melibatkan Kejaksaan, Polri, dan BPKP. Gagasan penguatan fungsi pemberantasan korupsi oleh Polri muncul pada tahun 2013, yang disampaikan oleh anggota Komisi 3, pada uji kelayakan calon Kapolri, Jenderal Polisi Sutarman, tanggal 17 Oktober 2013. Hal yang sama beberapa kali dibahas, diantaranya pada bulan Januari tahun 2014, Komisi 3 meminta Kapolri untuk meningkatkan fungsi intelijen dalam perkara korupsi. Menindaklanjuti gagasan penguatan tersebut, pada tahun 2015, Direktur Tipikor Bareskrim menyusun sebuah telaahan staf yang berisi evaluasi terhadap struktur, fungsi, dan sumber daya organisasi dalam rangka peningkatan efektivitas pemberantasan korupsi oleh Polri. Pada tanggal 23 Mei 2017, anggota fraksi Gerindra, Desmond Mahesa, menyampaikan usulan dari Komisi 3, yang mendorong Polri segera membentuk Densus Tipikor dengan dukungan anggaran dan kewenangan khusus. Selanjutnya, Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian menyampaikan rencana pembentukan Densus Tipikor pada rapat kerja dengan Komisi 3, tanggal 12 Oktober 2017. Berdasarkan arahan dari Kapolri, Direktur Tindak Pidana Korupsi bersama dengan Srena Polri membuat konsep penguatan fungsi pemberantasan korupsi yang dibutuhkan di tahun 2017. Berdasarkan rapat terbatas Kabinet tanggal 24 Oktober 2017, Menko Polhukam Wiranto menyatakan bahwa proses pembentukan Densus Tipikor diputuskan untuk ditunda, untuk dikaji lebih lanjut. Pasca penundaan, di Tipikor Bareskrim kembali melakukan kajian terhadap penguatan fungsi pemberantasan korupsi Polri, dengan nomenklatur baru, yaitu Kortas Tipikor. Kajian ini dibahas bersama di Kemenpan RB bersama Srena Polri pada tanggal 24 Juli 2018, namun proses ini juga tertunda, karena adanya agenda pemilu dan Pilpres 2019. Pada tahun 2021, Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, melalui program Presisi, kembali menginisiasi proses penguatan fungsi pemberantasan korupsi Polri, melalui pembentukan Kortas Tipikor sebagai salah satu bentuk transformasi organisasi.
Sebagai kelanjutan dari realisasi program presisi Kapolri di bidang transformasi organisasi, pada akhir Februari 2024, proses penguatan fungsi pemberantasan korupsi melalui pembentukan Kortas Tipikor dimulai kembali. Pembahasan melibatkan Srena Polri, Kemenpan RB, Kemenkumham, Kementerian Keuangan, Sekretariat Negara dan stakeholder lainnya. Akhirnya, pada tanggal 15 Oktober 2024, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor terbentuk, melalui Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2024. Satuan kerja ini bertugas memberantas korupsi melalui fungsi pencegahan, penindakan, serta penelusuran dan pengamanan aset. Melalui fungsi di bidang pencegahan, penindakan, serta penelusuran dan pengamanan aset, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri siap bekerja sama dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Segenap personil Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri akan terus berkomitmen dan bekerja sebagai penyidik Polri yang presisi, mengawal pembangunan negara dan cita-cita nasional. Terima kasih Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo akan terus bentuknya Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bersama kita kawal asas demi Indonesia maju. Salam presisi.